Halo semuanya dan selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal lakuin sebuah perjalanan yang luar biasa. Kita akan membedah siklus hidup lengkap dari sebuah strategi bisnis yang sukses, dari awal sampai akhir. Dan pastinya kita nggak akan ngelewatin satu detail pun. Mulai dari gimana sebuah strategi itu dirumuskan, sampai realita gimana strategi itu benar-benar dieksekusi di lapangan. Jadi siap-siap ya, karena pembahasan kita kali ini benar-benar komprehensif. Oke, mari kita langsung selami agendanya. Kita bakal mulai dengan mendefinisikan strategi bisnis, lanjut ke dinamika pasar dan kapabilitas internal, masuk ke kerangka kerja balance scorecard, pemetaan strategi menjadi aksi, dan terakhir, gimana kita mengukur kesuksesan dan beradaptasi. Yap, kita akan bergerak dari sekedar mimpi besar menuju eksekusi yang tajam. Bagian pertama, mendefinisikan strategi bisnis. Langkah paling krusial dalam analisis bisnis apapun adalah paham betul di level strategi mana kita lagi berpijak. Tanpa pemahaman dasar ini, percaya deh, sebuah organisasi cuma bakal jalan di tempat dan kehilangan arah. Nah, di sini kita harus bisa ngebedain dua level strategi utama dengan sangat jelas. Di satu sisi, kita punya strategi korporat. Sifatnya ini jauh lebih makro. Fokusnya, ya tentang di mana kita harus naruh investasi dan mengalokasikan sumber daya ke berbagai portofolio bisnis kita. Tapi di sisi lain ada yang namanya strategi bisnis. Hierarki dari tingkat korporat tadi bakal mengalir ke bawah, nentuin gimana sumber daya itu diubah jadi cara-cara spesifik untuk bersaing dan menarik pelanggan di pasar yang udah kita tentuin. Singkatnya, strategi bisnis itu tentang gimana caranya kita menang di arena yang udah kita pilih. Masuk ke bagian 2, dinamika pasar dan kemampuan internal. Sebelum kita bisa meracik strategi bisnis yang pas, para manajer tuh wajib banget melihat keluar dan ke dalam. Kita harus menganalisis ancaman eksternal yang mengintai, sekaligus paham betul di mana letak kekuatan internal perusahaan kita. Nah, buat melihat keluar, kita pakai salah satu kerangka kerja klasik tapi super kuat. Porter's Five Forces. Kita harus ngecek daftar ini dengan cepat tapi tajam. Siapa pelanggan kita dan seberapa besar daya tawar mereka. Terus, gimana dengan para pemasok kita? Apa ada produk pengganti yang siap mengancam? Terus, seberapa gampang sih pemain baru buat masuk ke pasar kita? Dan yang terakhir, seberapa brutal persaingan yang udah ada sekarang? Kelima kekuatan inilah yang pada akhirnya bakal nentuin tingkat dan sifat kompetisi di pasar manapun. Sekarang, yuk kita bedah isi jeruan bisnisnya alias sisi internal. Memang sih, aset berwujud atau tangible assets kayak uang tunai dan barang di gudang itu penting, dan pastinya tercatat rapi di neraca keuangan. Tapi tahu nggak, sumber kehidupan yang sesungguhnya buat ngebangun keunggulan kompetitif itu justru ada di hal-hal yang nggak kelihatan secara fisik. Ada aset tak berwujud kayak paten atau nama baik brand kita. Terus ada kapabilitas khas, misalnya aja divisi R&D yang udah kelas dunia, dan juga sumber daya yang udah melekat banget kayak keuntungan kita sebagai pelopor. Nah, aset-aset tak terlihat inilah yang beneran bikin perusahaan Anda beda dari pesaing. Jadi, poin krusialnya adalah gimana nih kita nyatuin analisis eksternal dan internal tadi? Jawabannya ada di 4 piece strategi ini. Kita mulai dengan perspektif, yaitu ngebangun sebuah misi besar. Terus posisi, di mana kita milih cara buat tempur. Apa kita mau main harga murah atau diferensiasi? Habis itu rencana, yaitu netepin tujuan-tujuan konkret yang bakal memandu tindakan kita. Dan yang terakhir, pola. Ini ngomongin soal umpan balik dan penyesuaian seiring berjalannya waktu. Keempat elemen inilah yang ngeramu semua temuan kita jadi satu rencana strategis yang utuh. Sekarang, coba deh pikirin ini baik-baik. Kita udah punya strategi yang keren. Terus gimana cara kita ngeksekusinya? Karena jujur aja, ngerumusin strategi itu ibarat kita lagi asyik bermimpi. Tapi mengeksekusinya, nah itu dia realita yang keras. Dan ini ngebawa kita ke fase yang paling menentukan di pembahasan kita kali ini. Bagian 3, kerangka kerja balance scorecard. Untuk mecahin masalah eksekusi yang bikin pusing tadi, kita bakal ngebahas senjata pamungkas rancangan Kaplan dan Norton. Ini dia alat ampuh yang bakal menjembatani ambisi besar jadi aksi nyata. Mari kita lurusin dulu definisinya. Balance scorecard atau biasa disingkat BSC pada dasarnya adalah kerangka pengukuran dan akuntabilitas yang multidimensi. Kenapa ini dibilang revolusioner? Gini, kalau pengukuran finansial tradisional kan cuma ngeliat ke belakang ya, kayak indikator lagging yang ngasih tahu kita omset bulan lalu. Nah sebaliknya, BSC ini ngasih kekuatan ke para manajer buat ngukur indikator forward looking untuk masa depan. Caranya, dengan ngehubungin langsung aset-aset tak berwujud tadi kayak skill karyawan atau loyalitas pelanggan langsung ke performa bisnis di masa depan. Bikin BSC itu nggak bisa asal-asalan ya, ada 4 langkah terstruktur yang harus diikutin secara kronologis. Pertama, jelas, Anda harus mendefinisikan strategi bisnisnya sejelas mungkin. Kedua, Anda harus ngegambar peta strategi buat memvisualisasikan gimana sebenarnya sebuah nilai itu diciptakan.
Ketiga, Anda mulai mengidentifikasi metrik pengukuran dan ngalokasiin sumber dayanya. Dan keempat, nah ini nih yang paling menegangkan, ngasih akuntabilitas secara spesifik ke masing-masing manajer. Lewat proses inilah, strategi yang tadinya ngawang-ngawang dipadatin jadi tindakan sehari-hari yang ketat dan terukur. Nah, yang benar-benar menarik di sini adalah gimana keempat dimensi ini ngebantu kita ngebayangin strateginya secara visual. Anda nggak bisa cuma fokus ke satu aspek doang. BSC itu semacam maksa kita buat ngelihat strategi dari 4 arah sekaligus. Perspektif finansial alias gimana sih kita di mata pemegang saham, perspektif pelanggan, gimana pelanggan menilai kita, perspektif proses bisnis internal, di bagian mana nih kita harus paling jago, dan terakhir, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, gimana kita bisa terus berinovasi. Semuanya itu saling nyambung dari bawah ke atas layaknya sebuah fondasi rumah. Lanjut ke bagian 4, memetakan strategi ke tindakan. Sekarang kita akan transisikan teori tentang 4 perspektif tadi ke dunia nyata dan melihat langsung gimana mereka saling terkait erat lewat apa yang kita sebut sebagai peta strategi. Coba kita lihat gimana teori tadi diaplikasikan di kasus perusahaan Boston Retail. Perhatiin rantai vertikal sebab akibatnya. Paling bawah banget, kalau karyawan kita dilatih dengan baik, mereka bakal jago ngurusin inventaris gudang dengan super efisien kan? Nah, inventaris yang rapi ini bakal nyiptain pengalaman belanja yang fun buat pelanggan kita. Terus ujung-ujungnya, ya bakal ngebawa peningkatan pendapatan yang signifikan buat perusahaan. Logis banget dan semuanya beneran nyambung. Biar rantai sebab akibat itu benar-benar jalan, sebuah balance scorecard yang top harus punya indikator yang seimbang. Di satu sisi, Anda butuh lagging indicators yang ngukur hasil akhir kayak laba bersih. Tapi ingat ya, ini nggak bakal ngasih Anda peringatan dini kalau ada masalah. Makanya, di sisi lain Anda mutlak butuh leading indicators. Ini adalah pendorong kinerja, misalnya aja waktu siklus operasional atau presentasi produk cacat, yang ngebantu kita ngelakuin perbaikan operasional jangka pendek. Kombinasi yang pas dari kedua indikator inilah yang bakal menceritakan kisah perjalanan strategi Anda dari A sampai Z. Bagian kelima, mengukur kesuksesan dan beradaptasi. Sekarang kita masuk ke babak final dari eksekusi, yaitu nempelin metrik yang benar-benar spesifik ke tujuan kita, supaya setiap orang di lapangan tuh tahu persis apa yang harus mereka kerjain setiap hari. Mari kita lihat gimana konsep ini dibangun di ranah praktis. Tujuan Anda itu harus smart, spesifik, terukur, dapat ditindaklanjuti, realistis, dan berbatas waktu. Kalau Anda cuma ngomong, ayo kita tingkatkan kualitas, itu terlalu ngambang. Dan percaya deh, bakal gagal. Tapi kalau Anda ubah kata-katanya jadi kurangi cacat di lini produksi sebesar 10% dalam waktu 6 bulan ke depan, boom! Tiba-tiba Anda punya arah yang jelas banget, tenggat waktu yang tegas, dan yang paling penting, akuntabilitas yang benar-benar nyata. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pemikiran yang cukup provokatif dari materi kita. Gini, setelah semua perencanaan yang super rapi dari atas ke bawah, pelacakan KPI, dan peta strategi yang udah panjang lebar kita bahas tadi, bisnis-bisnis yang paling sukses di dunia itu ternyata tetap nyisain ruang untuk bernapas. Mereka ngasih kebebasan untuk apa yang disebut strategi bottom up atau strategi yang tiba-tiba muncul begitu saja di luar rencana. Seringkali strategi jitu ini lahir dari eksperimen, dari trial and error yang mungkin gagal berkali-kali, atau ya kadang-kadang murni karena keberuntungan aja. Tapi, keluasan buat belajar dan beradaptasi dari temuan tak terduga di lapangan inilah yang pada akhirnya memisahkan mana perusahaan yang cuma sekedar bertahan dengan perusahaan yang benar-benar menguasai masa depan. Seru banget kan? Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi yang super komprehensif ini dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.